Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang hari ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Masuk
kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, hati kami penuh dengan syukur kepada Engkau. Hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami ada di dalam bait kudus-Mu. Kami rindu mempersembahkan pujian-pujian kami kepada Engkau. Karena Engkaulah yang layak dipuji. Engkaulah yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar semuanya ada di dalam urapan Tuhan. Bahkan kami seluruh sidang jemaat yang ada, kami juga merasakan kehadiran daripada kuasa Allah ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan tolong pimpin mereka. Tibakan mereka tempat ini untuk bersama kami memuliakan nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pada pagi ini kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dan kami buka di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur ya kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kekuatan untuk kita boleh datang kembali di tempat ini, untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu saudara, pada pagi hari ini kita mau nyatakan kebaikan Tuhan, kita mau angkat satu pujian, datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
buka ruang kesaksian. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan besar, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Semuanya pakai berdiri, kita mau serukan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Mu. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Mu. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada yang mau bersaksi lagi, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya pada kehidupan kita masing-masing. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur, ku naikkan
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud padamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Cuma Tuhan katakan, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur limpah terima kasih karena Engkau sudah hantar kami anak-anak-Mu untuk kami boleh datang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Mengajari kami terus Tuhan, untuk kami tahu bersyukur, berterima kasih Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Sebab kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kalau kami berjalan bersama Engkau, maka kemenangan lepas kemenangan yang akan kami raih bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan memimpin kami dengan pujian penyembahan. Biarlah kiranya Engkau berkati dia secara khusus, berkati Tuhan dalam pekerjaannya, berkati masa depannya Tuhan. Engkau buat berhasil kilang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluannya Tuhan, Engkau adakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga buat semua pelayan yang sudah ambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dia Tuhan, berkati lidah bibirnya Tuhan, agar setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulutnya, biarlah itu semua datangnya dari Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengar, kami diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya serahkan kepada Bapak David. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kembali pagi menjelang siang ini diberikan kepercayaan untuk melayani firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang juga terus memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, pada hari ini saya berikan tema Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Saudara, di tengah-tengah dunia yang keadaannya bukan semakin baik, tetapi semakin lama semakin bobrok dan rusak. Tentunya kita mungkin bertanya-tanya tentang keilahian, tentang kuasa Tuhan yang dahulu kita tahu bagaimana Tuhan membela bangsanya, bagaimana Tuhan membuat banyak mujizat, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Lalu saat ini yang kita dengar hanyalah keadaan dunia yang semakin rusak. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pasti tahu ya tentang keadaan Israel yang sedang perang saat ini dengan Hamas. Yaitu Hamas saudara, bukan Palestina ya. Jadi tidak sedikit banyak yang bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak lagi membela umatnya? Apakah Tuhan berubah? Apakah Tuhan berubah? Kita langsung saja masuk ke ayat pokok kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Ya, biar saya membacakan untuk kita semua. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini.
orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini, ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa ini berbicara tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan di akhir pelayanannya Ia berkata, "Bukan tentang kamu semua aku berkata." Ia mengatakan ini kepada murid-muridnya, "Aku tahu siapa yang telah kupilih." Maksudnya dari semua pilihan Tuhan tentang murid-muridnya, tidak ada yang salah pilih, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu siapa yang harus Ia pilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku artinya orang yang bersama-sama dengan Yesus melakukan perjamuan, saat itu adalah murid-muridnya, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya ada salah satu dari muridnya yang melawan Yesus. Nah, Yesus memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya yang lain. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Jadi sebelum Yesus ditangkap, Yesus sampaikan dulu kepada murid-muridnya bahwa ada orang yang akan menyerahkan aku. Singkat kata seperti itu. Supaya jika hal itu terjadi, supaya jika aku telah diserahkan nanti, jika aku telah diadili nanti, kamu percaya bahwa akulah Dia. Artinya akulah Dia yang akan diserahkan. Akulah Dia yang akan dieksekusi. Kita tahu kejadian berikutnya bagaimana. Bahwa Yudas Iskariot menyerahkan Yesus, dan Yesus akhirnya harus menderita dan mati di atas kayu salib. Tetapi tidak sampai di situ, tetapi Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga dan dimuliakan oleh Tuhan. Saya mau mengangkat pada ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 maksudnya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Saya mengambil ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah tentang omniscient. Mungkin yang udah sekolah Alkitab tahu ini apa omniscient. Omniscient adalah Allah yang maha mengetahui, maha mengerti, maha peduli. Ini adalah pengetahuan Allah yang utuh atas segalanya. Artinya di sini Yesus telah mengatakan sebelum peristiwa itu terjadi. Yesus mengetahui apa yang ada di depan. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Kata omniscient ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya mengetahui, bukan hanya tahu aja, tetapi dia juga mengerti. Dan bukan hanya mengerti sampai dia mengerti, tetapi ia juga peduli. Saya mau katakan bahwa Allah kita, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia mengetahui setiap detail hidup saudara dan saya. Bukan hanya mengetahui, tetapi Dia juga mengerti apa yang menjadi isi hati saudara. Tidak hanya sampai mengerti, tetapi Ia juga peduli. Dia memelihara hidup saudara sampai saat ini. Amin. Kesaksian tadi yang Feren katakan benar, bahwa kadang kita tidak menyadari hal-hal kecil
detail-detail kecil yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang kita tidak bisa kontrol. Contohnya lampu merah tadi, kita nggak bisa kontrol, itu cuma Tuhan yang bisa atur. Kita bisa sampai kantor dengan selamat, itu juga cuma Tuhan yang atur. Saudara percaya? Tanpa kepedulian Tuhan, saya rasa tidak mungkin kita bisa sampai kantor dengan selamat. Itu karena Tuhan mengetahui, mengerti, peduli setiap hari dalam kehidupan saudara. 7 hari dalam seminggu. Dia tidak pernah bolong. Terkadang waktu saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara, saya suka naik di pohon jambu waktu rumahnya masih di jalan Sonokeling ya. Jalan Sonokeling, situ ada pohon jambu, saya naik. Terkadang saya bertanya-tanya dalam hati saya, wah, kalau Tuhan itu luar biasa ya. Di sini semut ada banyak dan semuanya Tuhan pelihara. Makanan, minuman, tanaman. Yang saya naiki ini cuma satu nih. Di hutan ada berapa? Mungkin kalau saudara lihat sekitar, saudara akan mengerti betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengatur semuanya, peduli terhadap semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan setiap bintang di langit itu Tuhan kasih nama dan Tuhan panggil satu-satu. Saudara bisa hitung gak bintang di langit ada berapa? Banyak sekali, sangat-sangat banyak. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Dia menghitung. Ini berbicara tentang pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Jadi dia tahu masa lalu, tentunya pasti tahu. Masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Ia tahu masalahmu dan ia tahu apa yang akan menjadi masalahmu nanti. Dia akan mempersiapkan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini. Ketika kita mengalami suatu masalah, lalu kita ingat ke belakang. Kita langsung berpikir, untung kemarin saya begini ya. Untung kemarin saya begitu. Kalau enggak, wah lebih parah nih masalahnya. Saudara tahu itu bukannya untung. Itu Tuhan yang bekerja. Jadi jangan kita bilang untung. Bilang puji Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Seringkali kita tidak sadar. Tapi Tuhan tetap bekerja karena Dia baik. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu baik kepada setiap orang. Bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Seringkali kita tidak berterima kasih sama Tuhan atas hal-hal yang kecil. Tapi Tuhan tetap baik. Amin. Karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya, sikapnya. Jadi sikapnya ini tidak dipengaruhi dengan sikap saudara. Dengan sikap saya. Meskipun saya tidak berterima kasih, meskipun saya kurang ajar gitu. Tuhan itu tetap baik. Karena Dia tidak dipengaruhi dengan sikap manusia. Omniscient, Tuhan mengenal setiap kehidupan kita. Lalu bagian yang kedua, supaya kamu percaya. Di ayat 19 dikatakan, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya siapa Dia. Yesus katakan, aku mengatakan ini sebelumnya. Murid-muridnya tahu bahwa yang tahu tentang masa depan itu hanya Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Tuhan menyatakan, ini aku loh yang kasih tahu. Sebelumnya, aku Tuhan. Supaya murid-muridnya ini percaya. Saudara,
penting untuk kita percaya, tetapi alangkah lebih penting untuk kita tetap percaya. Ketika Yesus katakan, supaya kamu percaya, ini adalah situasi yang tidak mudah bagi para murid Yesus. Kenapa saya katakan tidak mudah? Murid Yesus selama perjalanan pelayanan 3,5 tahun yang dikerjakan oleh Yesus telah melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan Yesus kerjakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan Yesus menenangkan angin topan. Angin topan pun tunduk pada Yesus. Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Roh jahat itu pun tunduk pada Yesus. Di situ murid-murid melihat kemahakuasaan, kedaulatan Yesus atas segalanya, bahkan atas alam. Lalu murid-murid harus menyaksikan bagaimana Yesus itu disiksa, bahkan sampai disalib. Ini hal yang tidak mudah diterima oleh murid-murid Yesus. Karena bagi murid-murid Yesus, Yesus itu adalah satu-satunya harapan mereka. Kalau saudara itu membaca di kitab-kitab sebelumnya, kita akan tahu bahwa untuk murid-muridnya itu mengikuti Yesus, dia harus meninggalkan semuanya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Karena bagi mereka Yesus itu adalah satu-satunya harapan. Yesus itu adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Kurang lebih begitu pemahaman murid-murid. Nah, bayangkan saudara, satu-satunya harapan yang kita miliki itu disiksa, sedang menuju ke kematian. Nah, ini adalah hal yang tidak mudah bagi murid-murid untuk tetap percaya bahwa yang mereka ikuti itu adalah Mesias. Mereka mungkin mulai bimbang, benar nggak ya? Mesias atau bukan? Kalau Mesias kok dia mau ditangkap dengan tanpa perlawanan apa-apa. Firman Tuhan katakan Yesus itu seperti domba yang kelu, domba yang tidak memiliki alat pertahanan, sama sekali tidak melawan dan menyerahkan dirinya. Kok lain sama Tuhan Yesus yang nyuruh ombak untuk diam, ombak aja diam. Lain sama Tuhan Yesus yang menyuruh setan untuk keluar, setan keluar. Bertolak belakang dengan apa yang murid-murid ketahui. Tetapi percayalah, Yesus katakan ini lebih dahulu. Supaya murid-muridnya tahu. Hanya aku yang tahu apa yang ada di depan. Dan ini menyatakan kalau aku adalah Mesias. Meskipun aku harus melewati masa-masa yang sukar bagi murid-murid, aku tetaplah Mesias. Aku tetaplah penyelamat. Aku tetaplah Allah. Aku tetaplah Tuhan. Itu tidak mengurangi kuasaku. Itu tidak merubah identitasku sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali juga di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menolong kita, ada rasa sukacita yang besar, kita yakin dan kita percaya. Tetapi ada saatnya ketika kita tetap ada di dalam kebenaran, kok Tuhan rasanya seperti jauh ya? Kok Tuhan rasanya harapan itu sepertinya hampir sirna. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Harapan itu hampir sirna. Bahkan ketika Yesus meninggal
mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Itu murid-murid dalam keadaan ketakutan, mereka berkumpul dan mereka berduka, mereka bersedih karena tidak ada lagi harapan. Itu juga yang kita alami. Seakan-akan kebenaran yang selama ini kita pegang itu, kita jadi bertanya-tanya, benar gak nih yang kita pegang? Benar gak nih pengiringan kita akan Tuhan selama ini? Melihat kondisi yang kita alami, seolah-olah harapan itu hampir musnah. Harapan itu tidak ada lagi. Tapi Yesus mau yakinkan kita pada pagi hari ini, aku tetaplah Dia. Amen. Di bagian yang terakhir, akulah Dia. Yesus mengatakan, akulah Dia. Memang yang menjadi masalah di sini adalah keinginan kita atau jalan kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-9 katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini adalah firman Tuhan tentang betapa bedanya jalan Tuhan dengan jalan kita. Apa yang kita pikir harapan ini musnah, mati. Tapi bagi Tuhan tidak demikian. Dia punya rancangan yang indah. Saudara, tidak mudah loh mengatur seisi dunia ini. Mungkin Om Rekson juga yang mengatur satu pabrik aja susah gitu. Mengatur satu dunia ini di mana satu dengan yang lain punya keinginan masing-masing. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita percaya pada Dia, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Betapa rendahnya jalan kita, saudara. Betapa ceteknya pikiran kita dibandingkan dengan pikiran Tuhan atau jalan-jalannya Tuhan yang melebihi segalanya. Saudara, ada yang menjadi suatu isu ketika di sekolah Alkitab. Saya di sekolah Alkitab, di situ ada Bapak Pendeta almarhum ya, Opa Hani Mande. Di sana dibuka ruang sesi tanya jawab. Karena kita melihat Opa Hani ini beliau adalah orang yang senior dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Lalu ada salah satu siswa yang bertanya begini, Opa, kenapa ya pelayanan sekarang nggak seperti yang ada di Alkitab, di mana di zaman Kisah Para Rasul mujizat itu begitu luar biasa terjadi di gereja. Lalu sekarang kenapa nggak ada ya kayak gitu-gitu lagi? Ada yang bertanya begitu dengan polosnya. Lalu Opa Hani dengan sederhana dia menjawab, siapa bilang nggak ada? Masih ada kok. Dengan simpel Pak Hani menjawab, masih ada kok. Setiap mujizat itu masih ada kok sampai sekarang. Kita tahu zaman dulu yang bekerja itu Allah Bapa, membebaskan Israel dari Mesir. Terus lalu ada zaman Allah Anak, bagaimana Yesus melayani kita semua, kan mati di atas kayu salib. Lalu kita sekarang berdiri di zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang bekerja dengan kuasanya yang dahsyat. Kita tahu dalam Alkitab Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah murid-murid, melakukan mujizat demi mujizat,
dan kuasanya yang besar itu nyata. Dan sampai sekarang Opa Hani katakan masih ada, cuman kalian aja gak tahu. Jawabannya begitu sederhana, tetapi itu seperti menemplak kehidupan kita semua. Kok bisa kita gak tahu kalau mujizat Tuhan itu masih ada? Mungkin tidak terlalu diekspos. Ketika saya kembali ke sini, Bapak Ibu Saudara, saya melihat kuasa Tuhan itu berlaku. Mujizat itu masih berlaku di tempat ini. Amin. Tante Nyonyo yang tadinya harus operasi, disembuhkan Tuhan. Amin. Itu mujizat. Dan harusnya kita yang lain juga memiliki keyakinan atau iman yang sama, bahwa Tuhan itu tetap sama. Aku adalah aku. Di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, mungkin saya tidak tulis di situ, di ayatnya yang ke-14 berkata begini, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini adalah percakapan Musa dengan Tuhan, di mana Musa tanya, Tuhan, kalau umatmu nanti bertanya siapa yang mengutus aku mau jawab apa? Lalu Tuhan katakan, aku adalah aku. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, di sana hanya ada present tense dan continuous tense. Artinya aku adalah aku tetap aku, dan aku akan selalu aku. Saya seperti itu. Aku akan selalu aku tidak berubah. Dan kata pengenalan Tuhan di sini, Tuhan ingin menyatakan dengan melalui Musa ya, bahwa Tuhan yang ada di Israel, di tengah-tengah Israel itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup dengan dinamikanya yang ia miliki. Orang yang hidup itu selalu punya dinamika, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang datar ya itu mati berarti. Hidup tuh ada dinamikanya. Dan Tuhan menyatakan, aku adalah Tuhan yang hidup, punya dinamika. Lalu Tuhan itu menyatakan, aku berbeda dengan Allah-Allah lain. Kalau Allah-Allah yang lain itu dinyatakan sebagai kata benda. Kata benda, mungkin kalau kita pelajari bahasa Ibrani akan rumit gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka memiliki ada arti-artinya sendiri dalam setiap kata. Kalau Allah-Allah yang lain itu disebutkan dengan kata benda. Berarti menyatakan kalau yang disembah itu hanyalah benda yang mati. Tetapi yang Yesus katakan ini, aku adalah aku, itu merupakan kata hidup. Di mana berarti Allah Israel yang disembah itu adalah Allah yang hidup dan terus menerus hidup. Kata aku adalah aku itu tidak hanya berlaku di perjanjian lama, tetapi sekarang saat ini Yesus mengatakan aku adalah aku tidak berubah. Amin. Dunia boleh berubah, tetapi aku tidak pernah berubah. Boleh kembali ke slide. Ya. Lalu kita kembali ke cerita yang tadi. Bagaimana murid-murid kehilangan harapan. Tetapi
Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa murid-murid harus tetap percaya. Lalu pada akhirnya Yesus menyatakan kuasanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara Ia bangkit dari maut, lalu Ia naik ke atas surga. Ia menyatakan diri kepada murid-murid, lalu Dia naik. Itu menyatakan bahwa harapan itu tidak akan hilang. Harapan itu tetap ada. Amin. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6 katakan begini, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Artinya kebenaran itu Bapak Ibu Saudara akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Mungkin kita merasa kebenaran itu seolah-olah akan mati dikalahkan dengan kejahatan. Mungkin saat ini di dunia ini lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Tapi percayalah bahwa kebenaran itu akan muncul seperti terang. Tanpa kita harus susah-susah saudara. Karena Tuhan yang membela kita. Kita gak perlu membela Tuhan. Apalagi membela agama. Biar Tuhan yang membela kita. Amin. Ia yang memunculkan kebenaran itu seperti terang. Dan hak-Mu seperti siang. Tuhan bekerja. Mungkin saat ini konflik di Israel, konflik di Gaza. Itu seperti tidak menemukan titik temu. Banyak negara-negara yang mulai memusuhi Israel. Karena media sosial udah dikuasai, Bapak Ibu Saudara. Dengan mudahnya banyak bangsa yang akan memusuhi orang-orang Israel. Kita nggak tahu, ini semua pastinya ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan itu omniscient. Tuhan itu maha kuasa dan kita harus percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau membela satu atau dua pihak. Saya hanya berpegang pada kebenaran firman Tuhan saja. Amin. Karena Tuhan itu maha kuasa dan Dia setia pada kita. Puji Tuhan. Di akhir khotbah saya ingin kita membaca ini bersama-sama. Amin. Dengan suara yang lantang supaya kedengaran sampai keluar. Ya. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada di dunia. Karena Tuhan menyatakan pada kita pada pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi, meskipun kebenaran itu terlihat akan lenyap, kebenaran itu akan muncul kembali seperti siang. Dia akan bangkit dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan.